keadaannya saya harus jalanin. Saya sempat sampai di rumah tuh masih sakit di dada kiri dan rahang. Setelah akhirnya Mas Icang keluar dari rumah sakit waktu setelah dikeroyok dan mengetahui bahwa Mas Icang mengalami kebutaan, Hmm. apa yang Mas Icang rasakan? Ya sempat ada rasa menyesal, kecewa, ya sempat nggak terima juga. Cuman ya biar gimana pun apapun keadaannya saya harus jalanin. Saya sempat sampai di rumah tuh masih sakit di dada kiri dan rahang. Dada Tapi kiri dan ya itu karena dipukul atau ya mungkin karena diinjek-injek. sebelum kejadian ini terjadi Mas? Mm. Sehari-hari apa yang Mas lakukan? Mungkin pekerjaan atau kesibukan Mas Icang sebagai apa? Saya eh, reseller beberapa toko merchandise punk sih, dan nyablon sendiri, jual sendiri, dagang lah Mas Icang bisa punya dibilang. usaha dagang, Iya. usaha sablon. Setelah kejadian ini, apakah usaha-usaha itu masih diteruskan sampai saat ini Mas? Mungkin kalau setelah kasus ini selesai saya baru ingin fokus untuk melakukan usaha-usaha tersebut. Tapi untuk bagaimana hasilnya saya belum tahu, karena saya tetap ingin bisa beraktivitas sih. Motivasi itu masih kuat ya dalam diri Mas Icang ya. Iya. Karena saya bukan orang yang biasa berdiam diri dalam rumah kayak gini. Iya. Cuman kalau kasusnya belum selesai, saya bagaimana mau aktivitas? Oke, jadi harapan Mas Icang setelah kasus ini selesai baru Mas Icang sendiri bisa fokus Iya, untuk melanjutkan bisnis-bisnis Mas Icang. iya betul. Untuk sejauh ini Mas Icang sudah berapa kali ke rumah sakit dan mungkin untuk kontrol matanya atau kesehatannya mungkin seperti apa Mas? Terakhir tanggal 21 kemarin eh, kontrol, dan dokter sudah menyatakan 0% kemungkinan untuk di Indonesia ini sih, sepelajaran dokter, setahu dokter untuk di Indonesia ini susah kemungkinan. Tapi ya 0% ya Mas. tapi ya saya masih berharap ada upaya medis lain lah yang bisa membuat saya bisa melihat lagi. Oke. Optimis itu masih ada Masih ada. dalam diri Mas Icang ya Mas. Untuk melanjutkan hidup hari-hari ini setelah kejadian Mas Icang seperti apa? Ya ya cuman aktivitas di dalam rumah aja. Agak sedikit bosen sih. Masih agak nggak ada aktivitas yang bisa saya lakuin Untuk selain aktivitas di dalam rumah. untuk sementara ini memang Mas Icang sendiri benar masih dirawat sendiri oleh adik kandungnya Mas Icang ya. Silih berganti sih. Hmm. Cuman saya tinggal rumah adik di rumah adik, tapi untuk yang merawat masih sering ganti-gantian karena kita 6 bersaudara. Ya. Ada abang juga, kadang tante-tante ganti-gantian ke sini. Untuk enam bersaudara itu memang semuanya di sini ya Mas. Enggak di Di sini. Jakarta. Ah ya, di Jakarta. Dan itu untuk merawat Mas Icang itu berganti-gantian Iya betul. merawat Mas Icang. Berganti-gantian. Kadang adik antar sekolah anaknya, nanti abang yang jagain saya. Nanti abang saya kerja gantian lagi. Mereka saling bagi waktu sih. Saling bagi waktu. Oke. Mas Icang ini kan juga uh, beberapa kali Mas Icang ke podcastnya Kang Densu, juga kemarin Kang Dedi datang, juga Iya. kan meng-highlight soal kasus ini yang mandek Iya yang betul. sebenarnya sudah datang sejak September tapi sampai saat ini mungkin perkembangannya juga mungkin belum ada. Mungkin dari keluarga sudah ada beberapa kali kan untuk langsung mendatangi polsek untuk
mengupdate perkembangannya seperti apa? Belum sih, kita serahin nama kuasa hukum kita Oke, untuk oke. ke kepolisian, karena kalau kita datang sendiri juga belum belum tahu hasilnya akan direspon atau enggak. Berarti untuk sejauh ini pihak kuasa hukum ya Iya, yang yang berkomunikasi dan mengurus semuanya ya Mas ya. iya betul. Kita sudah serahkan semuanya sama kuasa hukum kita. Nah, Mas Ican, terakhir juga kan podcastnya dari podcastnya Bang Densu dan Bang Dedi juga kan ada Teknovi juga. Iya, ada Mungkin TNOP Pratiwi. proses awal mungkin akhirnya Teknovi hadir dan membantu juga mungkin seperti apa yang Mas Ican akhirnya rasakan? Ya Ada bantuan hukum juga kah atau seperti apa? awalnya sih kita sama TNOP ini, eh, beliau sempat menawarkan ingin datang, cuman pas lagi kita masih di rumah sakit, Hmm. saya masih di rumah sakit, Hmm. dan saya menolak karena masih agak belum terima sama keadaan gitu. Oh, jadi Mas Ican sempat menolak ya. Iya, Dan ini kita konfirmasi lagi bahwa awal yang mau kesini tuh memang dari iya karena banyak DM dari orang-orang gitu untuk hmm, kasus saya. hmm, Nah setelah pulang ini, setelah pelaku menyerahkan diri sih lebih tepatnya, hmm, kok kasusnya tenggelam, iya, kasus saya ini tenggelam dan lebih banyak menyudutkan saya gitu. Dan keluarga berinisiatif untuk meminta tolong sama Teknopi hmm, untuk meng-up lagi kasus saya ini. Alhamdulillah dengan eh, permintaan tersebut, sehari kemudian Teknopi datang dan alhamdulillah kasusnya eh, naik lagi dan agak direspon sih sama kepolisian, tapi hanya sebentar aja. tapi memang awal yang menghubungi itu dari Tenovi ya, bukan dari Ya pihak keluarga awal, ya. Akhirnya setelah Tenovi menghubungi dan pihak keluarga meminta bantuan agar supaya kasus ini bisa segera oh, iya diselesaikan oleh betul, pihak kepolisian. Oke, Mas Icang, ini juga kan menjadi perhatian publik saat ini iya, bahwa sudah ramai di sosial media, sudah ramai di platform-platform YouTube dan lainnya. Kita meng-highlight bahwa akhirnya uh, kedatangan Tenovi juga mungkin membawa angin segar iya buat betul. Mas Icang soal awal Tenovi masuk dan soal mungkin dari sisi kesehatan, dari sisi medis mungkin seperti apa? Ya kalau Tenopi masih mengusahakan agar bisa diselamatkan gitu, minimal satu mata Hmm. bisa melihat lagi. Hmm. Oke, ini kan ada dua kasus yang sama tapi berbeda, berbeda nih, Mas, antara Agus dan Icang nih. Mendapat banyak perhatian dari netizen soal kesehatan Mas Icang, soal bagaimana Mas Icang bertahan, memotivasi diri dan begitu optimis. Karena memang untuk kasusnya Mas Icang sendiri ini yang pertama masih mandek, Iya belum betul. belum tertangkap semua semua pelakunya nih. Akhirnya Tenovi hadir untuk uh, open donasi sendiri waktu itu. Iya, Itu seperti apa mungkin awalnya? iya beliau menawarkan apakah butuh open donasi, Hmm. dan keluarga karena beliau menawarkannya untuk mengusahakan medis, ya keluarga juga berharap untuk bisa melihat lagi, Hmm. dan dikonfirmasi oleh keluarga. Akhirnya Tenopi melakukan open donasi, eh, dan mengenalkan sama Bang Densu. Hmm. Tapi waktu melakukan open donasi itu benar apakah salah satu matanya Mas Icang itu masih masih sempat ada harapan untuk melihat Waktu optimis ya itu? karena pertama datang dari youtuber yang pertama datang itu, ya bisa dibilang Tenopi Ya. Yeah. ya membantulah kasusnya Hmm. dan mengap lagi medianya. Pas Tenopi datang ini memang dokter masih ingin melihat mata yang sebelah kanan, Oke. Okay. apakah masih
bisa dilakukan pencangkokan atau eh, upaya lain Hmm. itu sebelum kontrol yang tanggal 21 kemarin. Hmm. Jadi kita cerita ke Tenopi ini masih ada harapan untuk mata yang sebelah kanan. Hmm. Eh, Pas kontrol kemarin tanggal 21 ternyata dokter menyatakan sudah nol kemungkinan, tapi Tenopi masih berharap untuk mungkin bisa di luar nanti, bisa di tempat lain gitu, di rumah sakit yang medisnya lebih. Lebih bagus. Iya, beliau masih Masih ada harapan iya seperti itu. masih berharap untuk saya bisa melihat lagi. Oke mas. Ah, awal waktu open donasi itu per tanggal berapa dan apakah masih berlangsung sampai hari ini? Kalau ke situnya saya kurang tahu sih, karena saya kurang menanyakan untuk donasi. Tapi kalau untuk dari pihak adik yang mungkin merawat, mungkin ada komunikasi sampai saat ini dengan pihak yayasan atau seperti apa? Iya, komunikasi langsung juga sama Tenopinya, dan Tenopinya juga sering menanyakan gimana keadaan saya. Hmm. Kalau ada apa-apa Tenopi suka bilang, jangan ragu-ragu kalau ada apa-apa untuk kesehatan atau butuh apapun, suruh langsung komunikasikan sama Tenopi. Berbeda dengan kasus sebelah ini kan, infonya Mas Icang memang masih lebih memilih untuk mandiri, untuk mungkin mengusahakan sendiri, memakai duit pribadi Mas Icang untuk berobat tanpa menggunakan donasi atau tanpa mengambil dana dari donasi itu. Benar Mas? Iya, karena kita selalu laporan per hari sih. Lebih ininya adik sih inisiatif untuk melaporkan hasil hasil donasi yang masuk. Hmm. Tapi kita selalu kirim, tapi memang nggak ada mutasi keluar. Oke. Kita belum pakai sama sekali ada rekening saya pribadi yang dicantumkan untuk Hmm. open donasi. Itu selalu kita ini laporin ke Tenopi tanpa Tenopi minta juga sebenarnya. Nah mungkin Memang nggak ada mutasi keluar. mungkin untuk soal itu mungkin dengan uh, Mbak lebih tahu ya Mbak. Boleh gabung aja Mbak. Oke, Pak, jadi kita juga mau nanya nih soal terkait dengan, kan banyak juga netizen yang akhirnya memberikan simpatinya juga nih kepada Mas Ican, bahwa berbeda dengan kasus juga yang ditangani sama Tenovi juga, memilih untuk masih menggunakan duit pribadi Mas Ican untuk berobat. Ya, Mungkin seperti apa? Mungkin bisa dari awal Pak menjelaskan soal Tenovi hadir di sini untuk membantu Mas Ican itu seperti apa? ya, Tenovi hadir tuh karena emang awalnya sempat menghubungi pihak keluarga juga karena kondisi Bang Icang masih down. Kita gak ini kan belum menerima ajakan. Nah pas pelaku tertangkap nih sempat tenggelam berita tentang Bang Icang, dan saya sendiri yang minta tolong sama Tenovi buat dibantu buat up videonya. Dan Tenovi sempat nanya sih, mau dibantu open donasi gak gitu. Artinya awalnya itu dari pihak keluarga hanya minta untuk Di up. dibantu untuk di up ya, agar kasus ini bisa clear ya. Iya betul ya, Pada akhirnya Tenovi menyarankan untuk membuka donasi karena kan dia ngelihat Mas Faisal ini masih punya anak 2. Pas nyampe sini dia langsung, saya bantu open donasi ya Mbak gitu. nah untuk open donasi itu sendiri ada persyaratan khusus atau ada tanggalnya nggak, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk donasi waktu itu? Ya saya sih kurang paham ke situnya, tapi memang pas saya lihat di Instagramnya Tenopi memang ada batasan tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu. Tapi dia mencantumkan juga rekening Bang Icang. Tapi untuk pelaporannya mungkin dari Tenovi untuk perkembangan donasi itu mungkin diupdate kah setiap minggunya atau seperti apa kepada Mutasi rekening dari yayasan itu nanti dikirimin ke kita. Jadi kita transparan. oh, ya. Karena kan yang terakhir yang kita lihat itu kan donasi masih terus ada, bahkan sampai per hari ini pun ada.
Jadi mungkin untuk pelaporannya itu setiap minggu dilaporkan keluarga seperti itu ya Pak. Kalau dari pihak keluarga kita setiap hari laporkan ke Tenovi karena masih setiap hari juga alhamdulillah dana masuk ke rekeningnya abang pribadi bukan ke yayasan. Oh, berarti untuk donasi itu masuknya ke Rekening. rekening Bank Ican Iya. juga ke yayasan atau enggak? Kalau ke yayasan sudah penyerahan donasi Penyerahannya itu waktu itu totalnya berapa? 26 juta. 26 juta. Iya. Dan itu masih belum dipakai sampai saat ini ya sama Belum, Bank Ican. belum. Alasannya apa? Ya karena kami kan itu emang dari awal niat kami untuk pengobatan dan orang yang berdonasi juga kan yang memang untuk membantu pengobatan. Jadi kita mau usahakan dulu di pengobatannya. Kalau misalkan sudah selesai baru berani kita pakai. Kita pengen bener-bener fokus buat pengobatan sih itu. Jadi selama masih ada tabungan Bang Icang dan donasi dari teman-teman pangnya, teman-teman Pespa dan ustadz-ustadznya Bang Icang, ya kita pakai yang itu aja dulu buat operasional dan check up ke RS tuh kita masih pakai yang tabungan Bang Icang. Ini masih dipakai ya Bang Ican. Iya. Keperluan rumah sakit pun masih dipakai duit pribadi Bang Ican Iya. dan mungkin sahabat-sahabat terdekat yang open donasi. Iya. Oke Bang, kita mungkin mau klarifikasi sedikit. Apakah benar bahwa kan ada juga yang mengatakan bahwa kita nggak bisa pungkiri bahwa uh, dua kejadian yang sama ini yang sama-sama mengalami uh, buta mata ini kan akhirnya ada statement yang bilang mungkin ada ketakutankah tiap keluarga untuk memakai donasi karena takut hal yang sama atau masalah yang sama atau seperti Enggak. apa? Kita dari awal nggak ada ketakutan sih karena emang itu niat kita buat ini buat berobat, nggak ada ketakutan karena yang gimana-gimana itu nggak ada karena memang dari awal Tenovi juga malah menyuruh kita buat pakai aja Kak, kalau buat operasional kemanapun pakai, yang penting laporan itu sih. Kak Novi selalu bilang laporan gitu. Ini memang Karena emang kita laporan transparan kan, iya. untuk sampai per hari ini kalau atau kemarin mungkin yang kakak ingat mungkin total donasi mungkin sudah sampai sejauh mana? Sudah ada sekitaran 80 juta Itu rencananya memang nanti akan dipakai full untuk pengobatan. pengobatan. Ya, kalau misalkan setelah pengobatan masih ada sisa baru kita pikirkan lagi dan berembuk dengan Tenovi baiknya seperti apa. Berarti komunikasi itu memang selalu lancar Selalu ya, setiap Pak? hari. Dari Mas Ijam sendiri Mas, mungkin untuk ke depan nih, harapannya Mas Ijam dan keluarga besar mungkin seperti apa? Ya harapannya sih ada keajaiban aja untuk saya bisa melihat lagi, biar saya bisa aktivitas lagi, bisa ngelihat tumbuh kembang anak-anak, ya bisa minimal satu satu lah bisa diselamatkan agar, karena saya rasa minimal satu juga saya bisa melakukan aktivitas saya seperti biasanya. Dan yang paling terpenting adalah saat ini Mas Ijam masih punya optimis dan masih Iya. punya rasa motivasi yang kuat ya Iya untuk betul. tetap berkarya. Alhamdulillahnya banyak orang-orang yang datang juga ngasih semangat yang luar biasa. Sampai sekarang alhamdulillah teman-teman masih datang untuk menghibur sih, untuk ngajak ngobrol. Banyak motivasi juga dari teman-teman alhamdulillah. Dari para ustadz, dari guru-guru. Alhamdulillah motivasi juga.